pagi hari ini semoga sehat selalu ya. Dan bagaimana, berubah ya pantas saya. Gimana kabar Anda, sehat? Baik, apa kabar Pak Rian? Saya sehat, kamu sehat? Sehat, saya sehat. Kamu sehat tapi kayaknya belum sembuh ya? Kamu juga? Masih ngirung soalnya suaranya. Oh iya. Karena kesehatan itu paling penting ya. Yang paling sembuh. Ya sembuh juga kita doakan, semoga yang lagi sakit diberikan percepatan dalam kesembuhannya ya. Berbicara mengenai kesehatan Sobat Ambiar, kali ini kita akan membahas kesehatan keluarga, anggota keluarga dari Bunga Zainal dan juga Vicky Zainal. Kita tahu sang ayah sedang sakit ya, sakit keras, dan kita juga berharap tentu saja diberikan kesehatan pun juga dengan kesembuhan. Namun sayang seribu sayang, kita tahu ada konflik di antara Bunga Zainal bersama dengan kakak-kakaknya. Dan ini kita bisa lihat di media sosial ya kan. Dan dibilang inilah, dibilang itulah, dia dibilang pelit dan tidak memperdulikan saya. Apakah itu betul? Dan katanya konflik keluarga mereka itu sudah berlangsung cukup lama. Kemarin juga sempat viral saat Vicky Zainal memperkenalkan adik-adiknya. Tapi tidak mau menyebutkan nama Bunga Zainal. Netizen pun ramai berasumsi bahwa hubungan keduanya tidak baik-baik saja. Bahkan kemarin akhirnya Bunga Zainal speak up tentang masalah keluarganya yang jadi sorotan. Cap to the juice, kita lihat tayangannya. Bung Rian, aku jadi bingung nih Bung Rian, karena keduanya saling membela satu sama yang lainnya. Kalau emang gak ada masalah apa-apa, harusnya Bunga Zainal sebagai adik samperin kakak dan ibunya dong. Bung Rian, ngobrol dong Bung Rian. Jelasin langsung apa permasalahan intinya. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada adik yang sempurna, tidak ada kakak yang sempurna. Tapi bagaimana menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna? Benar. Kalau ada masalah keluarga, kalau bisa diselesaikan di ruang keluarga, di ruang keluarga, jangan di ruang publik ya. Betul. Tapi kita akan tanyakan sama netizen di luar sana, termasuk sudah ada reporter kami. Kita akan minta pendapatnya tentang permasalahan yang terjadi di antara mereka. Silakan Bung Nasar. Iya, terima kasih Bung Rian dan Bung Karen. Sekarang saya sudah berada di TKP, tempat kejadian korban ya. Telah terjadi kebakaran yang sangat dahsyat. Bukan kebakaran. Ini beritanya kebakaran kan? Oh bukan, mohon maaf. Oke baik. Dan sekarang kita sedang mencari orang, ya kita mau tanya pendapat netizen bagaimana tentang perseteruan Bunga Zainal dengan kakaknya. Itu aku bingung banget ya, kok bisa ya. Aku sendiri sebagai reporter bingung kok bisa ada adik kakak berantem, diupload di sosial media dan akhirnya jadi konsumsi publik. Kita cari ibunya di mana ya. Bu, di mana? Ah ini dia. Bu, sebentar ibu. Iya sebentar, ibu jangan takut. Ibu pura-pura takut sini. Ibu jangan takut, tenang. Ibu saya mau tanya. Ibu namanya siapa? Saya Nuria. Nuria, bulu matanya bagus sekali ibu itu. Dari jam berapa ibu pasang bulu mata? Dari pagi ya bu. Mimpi apa? Ketemu makan aja ya Ibu, Allah. udah dari tadi bu ketemunya ibu mah bisa banget. Bu, saya mau tanya, ibu tahu kan sekarang lagi heboh banget nih bu ya, ada adik kakak berantem di sosial media Bunga Zainal sama kakaknya. Ibu tahu kan? Tahu banget. Nah, itu bagaimana menurut ibu, pantas gak bu? Coba, itu kan aib keluarga. Adik kakak sekandung berantem di TV, orang semua tahu, ibunya juga. Udah pokoknya itu heboh sekeluarga. Menurut ibu sebagai seorang ibu, seorang wanita, pantas atau tidak aib keluarga dikonsumsi publik? Kalau menurut saya ya, kalau urusan keluarga itu kan urusan personil ya. Personal dangdut bu, personil orkes dangdut bu. Urusan personal kan ya. Apalagi kalau udah di konfliknya itu dinaikin ke medsos atau ke ini. Aduh, yang ada itu opini masyarakat tuh bermacam-macam. Nah kalau ibu sebagai masyarakat yang melihat itu, bagaimana tanggapannya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang penonton gitu? Nggak menjadi hal yang menjadi akan masalah itu, yang ada makan runcing karena banyak omongan netizen sini, netizen sana, yang ada akan membesar. Iya, apanya bu yang membesar? Permasalahan itu. Oke, terus kalau ibu sendiri suka nggak dengan keributan-keributan? Ih, nggak suka banget. Oke, terima kasih ibu kalau begitu ya. Terima kasih banyak ya ibu ya. Sehat selalu ibu. Silakan beraktivitas. Selamat beraktivitas ibu Makasih Nuria. ya. Halo, Terima kasih makasih ya.
Nah, itu baru dari satu narasumber ya. Kita melihat banyak sekali netizen tidak setuju dengan keributan keluarga. Karena keluarga itu harusnya berukun, damai, akur, sentosa, gemah ripah, lojinawi. Kita mau cari lagi ibu-ibu karena ibu-ibu itu adalah sumber kepercayaan. Jadi gosip dari ibu-ibu, kerukunan juga dari ibu-ibu. Kita cari. Halo ibu, apa kabar? Sehat selalu ibu. Ibu dari mana? Majelis taklim mana bu? Majalaya. Luar biasa. Ibu pasti habis Islam itu indah kan? Luar biasa sekali ibu. Ibu jangan ada yang pegang handphone. Fotonya kita nanti ada session foto kita di dalam studio ya bu. Nah sekarang kita mau tanya nih bu, ibu. Iya ibu sabar. Ya, nah ibu tahu nggak di luar sekarang lagi ada berita lagi rame banget. Adik kakak ya itu Bunga Zainal sama kakaknya lagi pada berantem. Terus ibunya juga dia ikut berkoar-koar, ikut memeriahkan, ikut marah-marah, ikut menceritakan segala macam sampai aibnya terdengar oleh masyarakat. Saya mau nanya, menurut ibu-ibu bagaimana kalau ada di posisi ibu? Ibu akan ikutan berkoar atau ibu udah nak tidak usah ribut, jangan sampai orang tahu. Dari ibu dulu bagaimana? Ya kalau saya, menurut saya mah lebih baik bersabar aja lah. Biar Tuhan yang tahu bahwa saya ke keluarga tidak begitu. Ya sabar bu, kita juga tahu keluhan ibu seperti itu. Kita nggak pernah tahu juga ya bu, bagaimana. Sabar ya bu ya, sabar. Bu siapa namanya? Ibu Neni. Ibu Neni, oke itu dari Ibu Neni. Kalau ibu namanya siapa? Saya Ibu Susi dari... Ya kalau menurut Ibu Susi tadi kata Ibu Neni bersabar aja. Kalau Bu Susi gimana, sabar atau ya udah ributin aja sekalian atau gimana? Ya sama harus bersabar juga ya nanggepin gosip-gosip seperti itu. Nah sebagai seorang ibu melihat keadaannya seperti itu, ibu bagaimana perasaannya? Atau mungkin ya saya sangat menyayangkan, harusnya ibu begini atau bagaimana? Ya menyayangkan sekali. Udah begitu aja bu? Ya Allah irit banget bu. Nah kalau menurut ibu soalnya udah cemberut pengen ditanya, kesian kan nanti jadi masalah. Bu kalau menurut ibu, kalau ibu punya anak berantem dua gitu, ibu apain? Dimaafin aja. Dua-duanya? Iya. Ibu nggak bela salah satu? Enggak. Kalau berantem sampai misalkan anak ibu artis berantem di TV, ibu suruh berhenti atau malah ngelanjutin? Suruh berhenti aja. Gimana ibu kalau ngelarang anak-anak gimana? Ya udah aja nak, jangan berantem terus. Malu sama orang lain. Luar biasa, itu ibu yang bijaksana. Ibu-ibu sayang, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih banyak ya. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, nyanyi dulu ya. Nanti ya sebentar ya bu ya. Silakan Bung Rian dan Bung Karen. Sudah selesai tugas saya, kami serahkan ke studio 7. Terima kasih. Baik Bu Nasar itu bersama dengan ibu-ibu Qasidahan dari Majalaya, Jawa Barat. Ini cocok ya. Ada ibu-ibu bisa memberikan semangat, harusnya mereka nyanyi semua lagunya yang paling pas adalah Berdamaian, 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 Berdamaian. Baik, tapi kabarnya Vicky Zainal juga sempat meminta Bunga Zainal untuk baikan dengan sang ayah. Ya betul lah, karena kan fokusnya adalah kesehatan sang ayah itu adalah yang paling utama. Ya, betul sekali. Untuk Vicky Zainal yang meminta maaf baikan dan menemui ayahnya secara langsung. Mudah-mudahan itu semuanya jadi lebih baik. Baik ya, kita akan lihat dulu yang satu ini untuk Sobat Ambiar. Semakin pusing deh mendengarnya ya. Satu bilang tetap ngurusin papanya, satunya lagi bilang enggak ya. Dia menghubungi enggak baik. Oh, dia tidak baik sama papanya katanya ya. Nah, kalau kata aku sih ya, mending bikin konferensi meja bundar ya sama keluarganya biar semuanya jadi kelar secepatnya. Gak beres sampai di situ Rian. Vicky Zainal ini juga kembali sindir Bunga untuk selesaikan masalahnya. Senyum lagi. Cie baru pakai behel, Cie. Behel baru. Senyumnya manis banget. Enaknya begitu ya, senyum gitu ya. Biar semua masalah teratasi ya. Sebenarnya permasalahan itu tidak boleh kita umbar ke sosial media. Iya, seharusnya. Karena kalau orang pengen mengumbar sosial itu tuh aib, tidak boleh kita mengumbar-umbar. Nih contohnya ada di belakang ya. Ini Vicky Zainal. Ini dia menyindir di media sosial, duga Ya. menyindir ya, diduga menyindir. Oke. Nah, papa nggak pulang sayang, papa nggak bawa uang. Bukan.
Bapak lagi sakit parah. Sekarang lo mau buat mama lo sakit parah juga. Lo tahu nggak pengorbanan mama jagain papa sakit? Lo tahu nggak capeknya urus orang sakit sementara dia juga lagi sakit? Kalau lo punya masalah sama keluarga dari awal, kenapa lo nggak selesaikan masalah ini baik-baik? Bukan dikit-dikit kasih opini yang selalu memojokkan mama. Tunjukin empati lo dikit. Apa emang lo mau buat dua-duanya cepet? Dan selama ini gue pun nggak tahu alasan kenapa lo benci banget sama gue. Ingat ya, gak ada keluarga yang sempurna dan bukan cuma gue doang yang punya aib. Lo juga punya aib. Sabar Pak. Bapak malah jadi kompor kalau bahasanya begitu. Saya ini mewakili netizen yang lagi panas. Oh, karena netizen bacanya begitu. Netizen gak ada yang panas. Kata siapa? Justru banyaknya netizen itu mengompor-ngompori. Heran, jangan dikompor-komporin tolong netizen yang nggak usah dibumbui dengan komentar-komentar. Biarkan mereka menyelesaikan masalah keluarga mereka sendiri. Ya ada baiknya ya diselesaikan secara baik-baik, ketemu nggak di media sosial. Ya, Kan? betul Mari kita sekali. sama-sama mengangkat tangan. Doakan semoga masalah ini bisa segera Menjadi terselesaikan. baik. Ayahnya juga cepat Damai. sembuh, itu yang paling penting. Amin. Ya. Kasihan orang tua nanti kalau udah nggak ada malu nyesel pada lu. Soalnya kalau ada apa-apa, keluarga itu kita minta tolong sama siapa? Sama keluarga lagi. Sama keluarga, sama Iya. papa, mana masih ada, masih lengkap lagi ke orang tua. Ini juga kemarin, kabarnya dia kecelakaan, jatuh dari sepeda motor. Tahu nggak dia minta tolong sama siapa? Sama siapa? Sama damkar. Ya. Tapi kecelakaannya Ya. parah sekali. Oh. Mengakibatkan, tahu nggak apa yang dia akibatkan dari kecelakaan ini? Kenapa? Apa akibatnya dia? Kukunya copot. Emang iya? Bener, kukunya sampai copot ya. Di pagi-pagi ambiar, kita hadirkan the one and only Fajar Setboy. Fajar. Gua nggak ada set-setnya, lihat lu Fajar. Yang kita tahu beritanya itu, lo tabrakan motor, kenapa kelihatannya jadi kayak demam jatuhnya? Masih sakit, masih sakit. Sakit. juga sih. Oh dingin Iya, juga. demam. Oh dingin. Gak sakit, dia kedinginan, say. Emang nggak sakit. Fajar, nggak ada yang patah, nggak ada yang apa? Ini doang sih dislok. Apa tuh? Apa islong? Dislok. Oh dislocation. Oh. Jadi nggak patah? No. Ya, kenapa? Emang iya benar. Jangan dong. Nah, alhamdulillah ya. Paling cuma kuku sih. Mana coba? Oh iya. Kuku cocok. Kita ikut Kukunya copot. prihatin ya Fajar ya. Oh iya, Nanti terima Fajar kasih. boleh cerita sama kita. Ini juga jadi pembelajaran buat hati-hati di jalan ya. Iya. Fajar kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Ya, terima kasih. Fajar Setboy kecelakaan motor di daerah Jakarta Timur. Betul ya? Ini dia. Itu gimana ceritanya lu bisa kecelakaan, Jar? Ya baru bangun. Mau belok begini kerem. Bentar, baru bangun. Maksudnya? Baru bangun dari tidur. Iya, bangun dari tidur. Jam Baru berapa? bangun jatuh lagi ya bangun lagi. Enggak, bukan habis kecelakaannya. Sebelum kecelakaan itu gimana ceritanya bisa sampai kecelakaan? Ya naik motor. Iya. Pas mau belok begini. Ya masa naik kora-kora? Kan pemberitaannya naik motor, Iya. terus Nah mau belok begini kepencet apa rem Gas. depan yang Rem sebelah depan. kanan. Ya naik motor metik kan. Terus nggak tahu jalan itu licin. Terus kepleset gitu. Ish. Oh, belokan gitu ya? Iya mau belok kiri. Terus kepleset gitu. Jadi selip gitu ya, seret jadi gitu. Ngerem mendadak, set gitu. Set, iya boy. Set, boy. Iya. Kecelakaan tunggal ini atau kamu ada nabrak apa? Oh enggak, kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Itu jam berapa dari mana mau kemana? Dari kantor mau ke apartemen. Jam? Jam 9, sekitar jam 9, jam 10 pagi. Kantor Oh, mana? pagi. kamu tidur di kantor. Iya, tidur. Kantor siapa? Kantor manajemen kantor aku. Oh. Itu masih pagi sebenarnya. Iya, masih pagi. Ah, di daerah mana Jakarta Timurnya? Jakarta Timur di BKT 48. Tempat nongkrong. Oh, lu kantornya di BKT? Iya. Tapi kenapa kamu bisa tiba-tiba, kan pilihannya gini ya, kalau orang kecelakaan itu kan ngantuk atau dia Kurang konsentrasi. kurang konsentrasi atau mungkin hal-hal lainnya yang tidak baik. Di hari Asep aja sih.
lagi hari sial gitu. Lagi siap. Hari apes. Nggak ada hari apes, nggak Nggak di ada. kali. Lunya aja yang ngantuk kali itu mah. Demi Alek aku baru bangun sekitar jam 9 atau jam 10 Kak. Ya mungkin kamu masih yang gini-gini terus tiba-tiba bawa motor, tiba-tiba jedak gitu kan bisa. Ya kan nggak tiba-tiba aku sadar kok. Kalau mungkin tiba-tiba begitu pas aku keluar dari rumah nih bawa motornya. Jatuh dari rumah, tapi ini udah mau. Iya. Jar, itu kan jam 9 pagi daerah BKT itu kan daerah yang ramai orang dari Bekasi yang pada dari Bekasi mau ke Jakarta yang nolong tuh berarti banyak dong harusnya. Satu orang doang dibantuin aku diri, terus dilihat gini kan dia shock. Lupa jar set boy kan? Dia bilang, iya bang. Buruan telepon tuh empol lu, Amanda Manopo. Bilang lu kecelakaan. Aku langsung kayak, ngapain sih ngerepotin orang lain? Aku langsung ambil motor, aku diriin, terus aku balik ke apartemen sendirian begini. Gimana? Gini. Terus kamu gimana tuh? Ada yang dirasa nggak? Apa ini mungkin apa? Iya, ini. Kenapa itu? Sakit, dislok. Apa istilah itu digeser? Dislok, iya geser, agak geser. Terus kamu nggak ke rumah sakit dicek apa gitu? Ke rumah sakit dikasih vitamin gitu. Vitamin. Masa geser dikasih? Iya di obat gitu. Painkiller kali ya? Painkiller. Iya kurang lebih Pereda nyeri. Iya pereda nyeri. Tapi kan kalau geser harusnya di ronsen atau Di batak apa gitu ya dong? kalau misalnya alternatif. Jadi kamu habis kecelakaan langsung pulang tuh? Langsung pulang sendirian. Harusnya ke Haji Naim lu. Iya. Iya katanya. Iya katanya. Ke Haji Naim? Setelah bawa ke siapa Om Haji Naim, setelah itu ke dokter. Oh jadi ke Haji Naim dulu, baru ke dokter. Dulu baru ke dokter. Oh iya. Kebalik. Jar, kita mau kasih lihat ya. Ini juga ada momen Amanda Manopo kasih nasihat ke Fajar untuk lebih berhati-hati lagi di jalanan. Emang nggak pakai helm lu? Pakai helm, cuman helmnya masih ketaruh situ yang nggak tahu kan. Ya berarti lu nggak pakai helm. Kalau itu emang nggak pakai helm. Enggak, pas kejadian waktu kecelakaan lu pakai helm apa enggak? Ih bahaya. Kenapa lu nggak pakai Dekat kan, cuman mau belok begini. Nggak bisa, mau dekat mau jauh harus tetap pakai helm. Bahaya loh Fajar kalau cuman ini doang geser nggak apa-apa, kalau otak lu geser juga gimana? Kalau itu udah. Yang itu udah Geser ya, udah geser ya. Jar, tapi emang sehari-hari Fajar tuh naik motor. Ya kadang naik motor, kadang mobilan. Terus setelah kejadian tersebut lu berapa lama nggak kerja? Sekitar 2 minggu kan, 2 mingguan. Juga lu ya? Lama ya? Ada trauma nggak buat naik sepeda motor? Lu nggak mau lagi naik motor? Nggak ada trauma. Nggak ada trauma. Tetap lu naik motor? Ya, emang jatuh bangun kan laki-laki itu. Jatuh bangun. Jatuh bangun Nah, kali laki-laki. jatuh bangun. Tapi ya itu dia, tadi Fajar bilang 2 minggu nggak kerja, imbasnya ya kalau pekerjaan. Ini beberapa hal yang harus kita ketahui dari kecelakaan Fajar Sad Boy. Akibat kecelakaan, Fajar Sad Boy kehilangan beberapa pekerjaan demi proses pemulihan. Oh jadi nggak ada kerjaan, maksudnya kamu tolakin atau gimana tuh? Enggak. Emang nggak ada yang manggil? Nggak ada yang manggil. Iya. Hah? Nganggur. Iya nggak ada yang Yang manggil atau kamu gimana? tolak? Gara-gara kamu pemulihan, terus kamu nggak? Apa? Cancel, lu cancel. Kamu Iya cancel. lagi. Insya Allah kalau bisa minggu depan ya, soalnya Fajarnya masih sementara pemulihan. Ya kan Pak, mereka pasti paham lah ya. Orang namanya juga kecelakaan, masa dipaksain kerja. Jar, terus akhirnya lu di rumah sakit tuh kemarin berapa lama? Enggak di rumah sakit, aku di apartemen. Maksudnya ke rumah sakit cuman sekedar periksa di sensor sama di apa? Di sensor. Ronsen. Iya ronsen gitu. Film kali di sensor. Kasih obat. Jadi nggak dirawat sama sekali, lu nggak nginep di sana, cuma diperiksa, nggak ada apa-apa, udah langsung pulang. Iya. Motornya gimana? Motornya alhamdulillah masih ganteng, cuman jokinya yang petatan-petan. Amanda Manopo bilang apa lagi kalau selain itu, selain hati-hati di jalan? Hati di jalan maksudnya? Dia ngasih pesan apa lagi buat lo? Nengokin lo nggak kemarin? Nengokin nggak? Datang nggak lihat kamu? Oh iya, ketemu sama Kak Amanda juga. Datang ke apartemen atau ke kantor kamu? Enggak, datang di salah satu tempat kita ketemuan. Di mana? Di Ibu Sarah Wijayanto, kita lagi syuting di situ kan. Oh di podcast. Oh, temuan di situ.
Ya, iya. Jar, ya pokoknya hati-hatilah ini buat Sobat Ambiar, kalimat hati-hati di jalan tuh bukan sekedar kalimat yang sepele, ini benar-benar apa ya, sebagai sebuah doa juga buat siapapun, apapun bisa terjadi di jalanan. Iya. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ada postingan dari seorang Fajar Sad Boy. Bekas lukanya masih ada, rasa sakitnya juga belum sepenuhnya hilang. Tapi aku bersyukur masih dikasih kesempatan buat lanjut hidup. Bekas lukanya masih ada, ini maksudnya apa nih? Bekas luka kecelakaan itu? Iya ini. Selain di slok terus apa lagi? Kuku, terus? Udah sih. Cuma itu Tapi aja ya? Fajar, betul tadi yang Rian bilang, mau deket jauh tetap harus pakai helm. Kalau kamu ini oke, nggak ada masalah. Kalau kepala, Kalau kepala, iya Itu kamu bahaya pelan, tuh. tapi ada orang lagi kenceng, ceder, kamu mental, nauzubillah. Nggak boleh, harus pakai harus helm walaupun Keluarga bilang apa? Tahu kan mereka? Iya. Akhirnya bilang apa? Shock. Shock. Pesan apa yang disampaikan oleh ngomongnya keluarga? apa? Astagfirullahaladzim Fajar. Hati-hati. Ya maaf lagian sih nggak ngingetin sebelum celaka. Ya mana tahu lah, mereka juga mana ngerti lah bakal ada kecelakaan. helm itu harus dipakai. Iya. Karen aja naik mobil dia pakai helm tetap. Enggak dong, ngapain gue? Jadi dia duduk sini aja dia pakai helm tuh, bisa dicopot sebenarnya ya. dalam mobil kebayang banget tuh repot dalam Jar, mobil. tapi kita mau fokus sama penampilannya Fajar Sad Boy. Lihat Sobat Ambiar ya, ini bener-bener upgrade banget di Fajar Sad Boy. Berbeda penampilannya. Ya, ini ganteng banget. Ini. Lu tuh kalau dandan gini Jar, ada fashion stylistnya nggak, ada tim wardrobe lo nggak sih? Nggak ada sih apa iseng-iseng. Ada, dia pakai ini. Isyeng katanya. Enggak, dia ada mujenan. Kayak siapa jenengan fashion stylist ya. Lu tuh dapat komentar banyak loh Jar tentang penampilan lo. Kita mau kasih lihat ya komentar netizen tentang penampilan Fajar Sad Boy. Udah bilang dalam hati ganteng banget, tapi rada mirip Fajar. Pas lihat slide terakhir plus baru sadar lihat nama akunnya lah emang Fajar. Dia nggak terima yang barusan gimana? Gawat, bibirnya dia udah nggak ungu lagi. Opa Sad Boy Jar. Kok gantengan sih? Maaf gugup. Jujur li aja ya, Cakep kan Kak, ganteng banget. gengsi banget aku kalian aja yang ngomong. Kok ini cool ganteng ya Jar, pas di podcast bareng Manda kok kayak kusem Jar. Jahat banget iyalah, namanya foto, bisa diedit segala macam Jar. Tapi emang kita akuin Fajar tuh gayanya semakin keren. Berubah dari sini ya? Enggak, pasti ini ada hubungannya sama pacar baru lu namanya Hana, bener ya? Oh iya? Oh, Hana asistennya Kak Dewi. Beda. Tapi Jar, kita menemukan ada sebuah ekspresi dari seorang Amanda Manopo ya. Ini jadinya opini orang asumsinya macam-macam nih melihat ekspresi Amanda Manopo ketika ngelihat atau bareng sama pacar kamu namanya Hana. Kita lihat sendiri, tafsirkan sendiri. Mana sih? Tuh, kemarin tuh Lita Perlan, vokalis kita, dia tuh bilang sama aku, Kak tolong tanyain sama Fajar Sad Boy dong, aku nonton podcastnya, itu kok kayaknya mukanya kayak nggak gimana gitu sama Hana. Amanda Manopo menurut kamu penerimaannya sama Hana gimana? Kan Amanda Manopo tuh sahabat kamu. Amanda sih support. Apa kalau dari Kak Amanda mungkin ngedukung gitu. Ngedukung apa? Ngedukung hubungan aku sama beliau, cuman yang penting jangan cuman apa gimmick gitu. Jangan cuma gimmick. Iya. Berapa lama udah pacaran sama Hana ini? Kenal udah setahun sih, Bu. Pacaran belum sih. Oh jadi belum pacaran. Ya masih dekat, jujur masih Kenapa belum pacaran? kayak Dianya nggak mau, bukan nggak mau. Ya kalau pacaran tuh jadian nih, terus putus, terus asing, kayak gimana gitu kayak kejadiannya kayak begitu cepat, makanya aku pengen bilang lagi dan lagi ya. Aku pengen jadi teman yang selalu ada, kamu butuh aku ada, aku butuh kamu ada. Aduh. Jadi supirnya jangan pacarnya kalau gitu. 24 jam bisa nemenin. Bener juga sih. Kenal sama Hana dari mana? Waktu itu lagi syuting apa ya, bikin lagu. Dia jadi Model video klip. model video klip. Itu kamu yang pilih, mau yang ini aja deh jadi model video klip gue. Atau dari manajemen? Dari manajemen. Oh. Chinlock. Iya sih. Yang Awal. kamu suka dari Hana? Tipe kamu itu? Baik. Apa Tipe kamu? 2S. Apa tuh? Sopan santun. Oh sopan santun. Terus Tapi tipe kamu bukan? Atau mungkin enggak? Ya oke lah, bukan tipe. TFC. apa?
Type-C aku. Type-C itu chargeran, kabel. Chargeran, Type-C. Jadi bukan tipe kamu. Ya. Gaya banget lu. Oh, so ganteng lu juga, ah. maksudnya. Jujur iya sih iya, tapi masih ya agak malu gitu. Apakah karena komentar netizen yang beragam ya, termasuk mereka yang mentafsirkan apa yang ada di dalam kepala masing-masing tentang ekspresinya Amanda Manopo? Amanda mengendus aroma numpang tenar. Jujur janggal. Itu mau duit Fajar. Cinta Hana cuma numpang gimmick ke Fajar. Paling numpang viral sama Fajar. Tuh gimana tuh? Begitu banget sih komentarnya, tega banget netizen kalau orang tuanya lihat. Gimana coba lihat komentarnya? Gimana tuh? Menurut kamu gimana meresponi ini netizen? Kalau ada yang bilang dia numpang tenar, jujur dia udah terkenal dari dulu, followersnya bahkan lebih tinggi daripada aku. Dia juga anak dari CEO. Oh, anak CEO. CEO apa? Pokoknya yang aku dengar dia punya 7 perusahaan. Oh, itu punya perusahaan. Oh, dia punya perusahaan, anaknya CEO. Iya dari CEO. Oh, iya. Ini iya. beneran gak sih Jar? Keren. Coba lu mau bilang apa sama Hana? Bilang apa? Apa yang ingin Selalu disampaikan? bilang Apa? apa, Mau Hana? apa? Orang yang lu kenal selama 1 tahun tapi belum lo tembak-tembak juga sampai dengan sekarang. Kan udah ada tembak-tembakan di luar sana. Atau lo mau ngebelain apa deh? Netizen kan bilang itu ngomong Ya apa? buat Hana, tetap semangat, tetap jadi diri sendiri, jangan perkara ucapan orang lain atau jangan perkara komen orang lain yang membuat kamu down. I mean like, aku selalu ada di samping kamu, aku akan support kamu. Selagi itu yang positif dan baik, mudah-mudahan aku akan selalu ada di depan kamu. Oh, gentleman, gila, Luar biasa sebuah Luar biasa pesannya ya. Fajar. hebat. Sehat-sehat lu, hati-hati kalau di jalan lu. Takutnya Pakai lu helm. kenapa lagi. Pakai helm itu yang paling penting, awas lo. Itu melanggar undang-undang lalu lintas lo ya. Sobat Ambiar, di segmen berikutnya ada seorang cowok ganteng yang katanya butuh waktu 48 jam untuk ketemu dengan ayahnya. Pertanyaannya, di manakah ayahnya sampai harus 48 jam dia terbang? Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.